Oke, kali ini gue bakal bahas tentang Todoroki Yosuke yang makin kesini makin kesana, atau biasa disebut karakter development dari seorang Todoroki. Dimulai dari The Story of Sword season kedua sampai ke The War Scrolls season 2. Di season 2 Todoroki datang sebagai murid pindahan dari kelas 1. Saat itu Murayama pas di kelas 3 kayaknya. Todoroki datang dengan ambisi yang sangat besar. Dia ingin menguasai Sword, dimulai dari Oyako, lalu sampai geng-geng besar lainnya. Dia mulai mencari keberadaan pemimpin Oya dengan ganasnya dan menemukan bahwa ada dua pemimpin, antara Teijisei dan Zen'ichi. Zen'ichi waktu itu dipimpin oleh Suji dan Shiba, sedangkan Murayama mimpin Teiji sekaligus mimpin resmi keseluruhan dari Oyako karena menahan 100 pukulan dan berhak memerintah atau mengotak-atik keseluruhan Oyako. Todoroki berhasil mengalahkan Suji dan Shiba dengan sangat mudah, dan dikatakan kalau Murayama udah ada di level yang berbeda dengan kami, alias siswa Zen'ichi. Todoroki nantang Murayama, tapi ditolak dan dikatain kalau dia masih kayak bocil. Dan emang Todoroki ini egois, nggak peduli dengan sekitarnya. Beberapa hari berlalu Todoroki pun nggak takut. Dia mulai invasi Oyako dengan hanya bawa faksi Suji dan Shiba dari Zen'ichi. Mereka berhasil menangkap satu persatu siswa Teijisei dan menyanderanya agar Murayama datang dan melawannya. Todoroki kalah dalam pertarungan itu. Di saat itu Todoroki masih arogan dan sombong. Tapi memang sebenarnya dia ini sangat kuat jika disejajarkan dengan petinggi Oyako. Perwakilan siswa Zen'ichi yang bisa duel lawan Murayama dalam jangka waktu dan kekuatan yang cukup besar, itu baru Todoroki. Kesimpulan Todoroki di season 2, dia bersifat arogan dan sombong, gak mau kalah, dan gak peduli dengan namanya teman. Dia cuma pengen jadi penguasa dan punya pengikut. Setiap orang yang dia kalahin pasti dia foto. Beralih ke movie pertama. Di movie ini Todoroki udah mulai belajar dari kekalahannya ngelawan Murayama. Dan di movie ini juga dia mulai ngerti keadaan Oyako di Sword. Dia nggak terlalu paham dengan konfliknya. Tapi dia ngingetin Murayama kalau Oyako diserang terus-menerus, ini nggak bisa dibiarin. Nanti Oyako bakal hancur. Dan Murayama kembali senang dengan Todoroki yang mulai berbaur. Dan mulai peduli dengan sekitarnya. Walau masih sombong dan masih belum bisa move on dari Murayama. Akhirnya Murayama berangkat bertiga ke perang besar ngelawan Mighty Warrior. Karena takut ada banyak korban lagi dari Oyako. Tapi ternyata dari belakang datang Todoroki dengan truk Oyako, ngebawa semua siswa yang tersisa, dan ikut serta dengan peperangan, serta ngingetin Murayama kalau Oyako masih ada, dan Oyako nggak selemah yang Murayama kira, yang dikira mereka bakal jadi korban lagi. Tapi Todoroki ngeyel dan ngeyakinin Murayama, karena Oyako nggak selemah itu. Todoroki pun akhirnya ikut terjun dalam pertempuran besar antara Sword melawan Mighty Warrior dan Dope. Pasukan Dope memang lebih keras dari anak-anak sekolahan yang pernah dia lawan. Karena yang dia lawan preman yang emang gila duit dan ngelakuin apa aja. Kayak jalan pikirnya udah beda lah, udah jahat banget. Jadi udah beda ambisi dan beda tingkatan. Di akhir Todoroki terluka cukup parah dan dia sukses ngebuat Oyako yang hampir hancur hidup kembali. Pokoknya Todoroki MVP-nya Oyako di movie ini. Kesimpulan dari movie ini, Todoroki perlahan berubah. Dia tetap sombong dan arogan, tapi lebih peduli dengan keadaan Oyako ketimbang dengan perang satu darah yang dia lakukan sekarang, yang bisa ngehancurin Oyako. Wars episode 0. Di The Wars episode 0, Todoroki naik ke kelas 2. Todoroki masih jadi orang yang arogan, sombong, dan dia ternyata ditakuti oleh hampir semua Zen'ichi. Dia dijuluki monster, dan bahkan para siswa ketakutan waktu Todoroki lewat depan mereka. Todoroki kehilangan semua anggota faksinya, kecuali Suji dan Shiba. Mereka sekarang hanya bertiga. Selang beberapa waktu, faksi Todoroki diusik oleh faksi Yasukyo, anak pindahan dari kelas 2 juga, dengan ambisi pengen jadi pemimpin Oyako, lebih tepatnya Zen'ichi. Tapi Todoroki menyerahkan gelar pemimpin Zen'ichi secara sukarela, karena nggak tertarik dengan hal itu. Dia lebih tertarik buat ngelain Murayama aja. Siswa Zen'ichi bukan apa-apa buat Todoroki. Dia nggak peduli dengan Zen'ichi. Dia bisa nguasain itu kapan aja, jadi nggak seru lah. Di akhir Murayama membuat deklarasi pemisahan. Zen'ichi nggak boleh ikut dengan Sword, karena yang bakal jadi panitia Oyako di Sword adalah siswa Teiji. Murayama mungkin juga mikir dalam waktu dekat dia bakal keluar dari Oyako. Furuya dan Seki udah pasti ikut, dan siswa Teiji pasti tersisa Sanaka. Pastinya kalau Teijisei masih jadi bagian dari siswa Oyako, mereka bakal diincar oleh siswa dari sekolah lain. Karena puncak sekolahan di Sword saat itu dipegang oleh Teijisei Oyako. Makanya dibuatlah deklarasi ini buat ngemutus Teijisei dari urusan anak sekolah di Sword. Dan otomatis yang jadi sekolah teratas di Sword adalah Zen'ichi Oyako. Yang menurut Murayama, Zen'ichi sekarang udah cukup kuat, gak kayak dulu. Todoroki nggak terima dan nentang deklarasi Murayama. Kesimpulan episode 0, Todoroki mulai kembali seperti di movie pertama dan gak peduli dengan Zen'ichi. Movie The Wars. Todoroki di movie The Wars dikalahkan oleh Murayama.
dan melihat langsung kualitas dari seorang Hanaoka Fujio, orang yang gak sekuat dia, tapi bisa jadi hebat seperti Murayama. Todoroki dari situ sadar, yang dia inginkan ada pada Fujio, tapi sifat yang Fujio punya gak ada pada dia. Dia pun mulai mendekati Fujio, dan selalu membantu Fujio menghadapi masalah baru Oyako, melawan sekolah yang mengincar Oyako. Kesimpulannya Todoroki di sini udah sadar, dan mulai bergaul dengan siswa Zenitsu, tapi dengan jiwa pendiamnya, dan dia mulai coba ikut tawuran sekolah, yang pertama kali terjadi untuk Zenitsu Oyako. Walau memang gak seheboh peperangan di Sword, tapi dia ribut kayak niat gak niat gitu. Sekarang film Cross. Todoroki di film ini udah berubah sepenuhnya. Dia udah jadi bestie sama Yuken. Dia juga friendly ke semua orang, bahkan suka sendiri gak percaya Todoroki yang dia takuti dengan rumornya bisa kayak gini juga. Todoroki jadi orang yang peka dengan keadaan, tapi dia sekarang lebih milih menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Masih lebih peka Tsukasa deh. Tapi Todoroki kayak udah siap aja kalau ada perang. Dan dia ngambil langkah yang brilian. Oyako diserang oleh Sang Korengo. Setelah Todoroki tahu ada Ebara, dia langsung nyamperin pemimpinnya, orang yang dia kenal. Dia langsung nyerang ketua Ebaranya di markas, dengan perjanjian kalau Ebara kalah wajib keluar dari aliansi. Berkat Todoroki, Oyako dan Hosen bisa mengimbangi kekuatan dari Senomon dan Kamasaka. Walau hampir kalah, bayangin Todoroki nggak ngelakuin hal brilian itu. Mungkin Oyako dan Hosen udah keburu kalah sebelum Suzuran datang. Pokoknya dia MVP sekali lagi dari Oyako di film ini. Kesimpulan dan keseluruhannya, Todoroki berubah dengan sangat halus. Gue salut banget sama autor yang ngebawa Todoroki semulus itu. Dari karakter yang arogan, overpower, jadi friendly tapi tetap keren. Walau kita nggak bisa lihat banyak Todoroki ngelawan seorang petinggi. Seenggaknya dari sini kita bisa sama-sama paham. Todoroki adalah orang yang hebat dari Oyako. Dan karakter yang sangat penting keberadaannya di Oyako. Revolusioner. Bersama Murayama. Dia bersama dengan Murayama menjaga Oyako, mempertahankan Oyako dari derasnya serangan musuh di Sword, yang jumlahnya udah gak terhitung lagi. Mau itu Sanoh waktu dulu, Kuryu, Dop, Mighty, Sang Korengo, Kidora, dan lain-lain deh. Dan Todoroki ini karakter favorit gua.